Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Fani, silahkan pimpin doa. Terima kasih Mbak Fani, mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua ya. Mbak Diah Ati hadir, Mas Hafid. Oh iya, Mas Hafid tadi izin sama Ibu, katanya sedang sakit. Kita doakan bersama, semoga Mas Hafid lekas sembuh kembali, bisa mengikuti pembelajaran kembali dengan kita ya. Sudah siap pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, yuk siapkan hatinya, siapkan mentalnya, pikirannya. Kita ikuti pembelajaran dengan fokus, dengan konsentrasi. Kita menyanyi Indonesia Raya sebentar bersama-sama. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih Mbak. Sudah dilihat ya di tayangan, Ibu sudah menampilkan teks eksposisi. Berarti hari ini kita akan mempelajari teks eksposisi. Materi apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Apa ya, teks eksposisi tapi mencari informasi dari teks eksposisi. Minggu ini kompetensi dasarnya adalah keterampilan, yaitu 4.5. Menyimpulkan isi teks eksposisi dari artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menentukan gagasan pokok tiap paragraf teks eksposisi dengan tepat. Yang kedua, kamu mampu menyimpulkan teks eksposisi berdasarkan gagasan pokok yang telah ditemukan dengan tepat. Ibu akan putarkan sebuah video, ini akan berkaitan dengan teks eksposisi. Setiap tahun, kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru. Itu setara sekitar 40.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Kurangi sampah plastik, selamatkan Indonesia. Sudah melihat videonya? Videonya tentang apa? Mbak Sri, videonya tadi tentang apa? Sampah plastik. Tadi diajak oleh mbaknya supaya kita menyetop sampah plastik mulai dari diri kita. Pagi ini Ibu tadi lihat, kalian ada yang beli es pakai cup ya, pakai cup tadi, dan sampahnya masih tergeletak di depan kelas. Jangan diulangi ya, Mas Taufik. Alangkah lebih baiknya kamu membawa tempat minum sendiri dari rumah. Mari gali pemahaman. Berisi tentang apakah video tadi? Tentang diajakan untuk stop memperbanyak sampah plastik untuk menguranginya ya. Apakah hubungan video tersebut dengan materi yang kita akan pelajari? Ada hubungannya? Ada. Teks eksposisi itu expose, berarti kan memaparkan, mengekspos sesuatu. Tadi itu mengekspos, mengajak untuk mengurangi sampah plastik. Berarti berkaitan ya dengan pembelajaran hari ini. Yang kedua, langkah kita akan menyimpulkan isi teks eksposisi. Caranya seperti apa menyimpulkan itu? Coba lihat di buku paket, dibuka. Teks eksposisi, dicari. Halaman 67, silakan dibuka. Di sana ada menyimpulkan teks eksposisi. Sudah ditemukan? Ya, ada ya. Bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks eksposisi di sini? Pertama, mendata pokok informasi. Nah, cara mendatanya seperti apa? Ada dua. Yang pertama, kamu tentukan gagasan umum. Apa itu gagasan umum? Mbak Fani, apa gagasan umum?
Oke. Biasanya teks itu kan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf di teks itu memiliki inti permasalahan, memiliki kalimat pokok atau hal yang paling penting. Itu disebut gagasan umum atau gagasan pokok. Yang kedua, ketika kamu akan menyimpulkan sebuah teks eksposisi, kamu harus tahu mana gagasan penjelas. Mbak Tasya, gagasan penjelas apa? Iya, kalau sudah menemukan gagasan umum, misalnya gagasan umumnya di awal, berarti kalimat-kalimat selanjutnya itu disebut gagasan penjelas. Menjelaskan kalimat yang tadi disebut gagasan umum. Maka di setiap paragraf itu ada dua gagasan, ada gagasan umum dan gagasan penjelas. Nah, untuk menemukan simpulan sebuah teks, kamu harus menemukan gagasan umum per paragrafnya. Nah, ini gambaran gagasan umum supaya kamu lebih jelas. Misalkan ini sebuah teks ya. Di buku paket juga ada, silahkan dilihat. Gagasan dalam teks. Nah, di setiap paragraf itu ada gagasan umum. Nanti kan banyak kalimat lagi ke bawah. Itu ada gagasan penjelas 1, gagasan penjelas 2, dan gagasan penjelas ke-3. Yang paling inti disebut gagasan umum. Yang berupa uraian, penjelasan, itu gagasan dibacakan nomor 1. Mbak Tami, nomor 1. Oke, nomor 2. Secari kertas dibuang oleh seorang pelajar. Sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar. Dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Ini ada penggalan paragraf dari teks eksposisi, masih membahas sampah ya. Kemudian gagasan umum pada paragraf di atas ditunjukkan oleh nomor berapa? Siapa yang tahu? Yang sudah tahu? Oke, Mbak Sri, yang mana gagasan pokoknya? Nomor 1. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Ini intinya. Kalimat inti. Kemudian nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ini merupakan gagasan penjelas. Bisa memahami perbedaan gagasan pokok dan gagasan penjelas? Bisa ya? Jelas sekali perbedaannya. Itu antara gagasan umum dan gagasan. Ibu minta dibagi menjadi 4 kelompok. Ibu sudah menyediakan ini lembar kerja peserta didik LKPD. Nanti kamu tuliskan di sini setiap gagasan pokok yang kamu temukan dari paragraf 1 sampai paragraf 5. Kamu tuliskan di sini. Bisa? Setelah dituliskan, kemudian rangkailah menjadi sebuah simpulan. Nanti simpulan akhir dari teks tersebut kamu tulis di sini. Berarti dari gagasan pokok yang kamu temukan di setiap paragraf dirangkai menjadi sebuah paragraf baru, itu jadilah sebuah simpulan. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Ini arahan selanjutnya setelah kalian selesai berdiskusi, menentukan gagasan pokok, kemudian menyimpulkan sebuah teks. Langkah selanjutnya adalah nanti perwakilan kelompoknya ke depan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan diskusi kami. Gagasan umum paragraf 1 yaitu sampah rumah tangga dibagi menjadi 2, yaitu sampah cair dan sampah padat. Paragraf kedua, sebenarnya sampah bisa dikelola, namun sayangnya masih banyak yang tidak mengetahui pengolahan sampah rumah tangga tersebut. Paragraf kelima, pengolahan sampah dengan cara mendaur ulang, misalnya memanfaatkan barang bekas sebagai handmade atau hiasan. Dengan cara tersebut, secara perlahan akan tumbuh kesadaran individu untuk mengolah sampah dengan baik. Akhirnya akan tercipta lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah. Kesimpulannya, sampah rumah tangga terdiri atas sampah cair dan sampah padat.
sampah dapat dikelola, namun masih banyak yang belum mengetahui cara pengelolaannya. Ada beberapa cara untuk memberikan sosialisasi cara pengolahan sampah, misalnya pertemuan warga. Materinya bisa cara mengurangi penggunaan sampah yang tidak bisa didaur ulang atau cara mengolah sampah daur ulang dengan memanfaatkannya menjadi produk handmade atau hiasan. Melalui hal ini, secara perlahan dapat menumbuhkan kesadaran individu yang akan menciptakan lingkungan bersih dan bebas sampah. Terima kasih untuk kelompok 2 ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Banyak warga yang belum tahu cara pengelolaan sampah. Bisa diadakan sosialisasi di pertemuan warga, membahas cara mengolah sampah, cara mengurangi sampah yang tidak bisa didaur ulang. Diharapkan dengan cara seperti itu, dari teks eksposisi ini diharapkan nanti ketika tumbuh kesadaran individu untuk mengurangi sampah yang tidak dapat didaur ulang, itu dapat menciptakan lingkungan yang bersih, yang terbebas dari sampah. Itu kesimpulan yang sudah didapatkan oleh masing-masing kelompok. Terima kasih sudah bisa menyimpulkan berarti ya. Baik, sekarang lanjut. Sebelum kita tutup, kita refleksi dulu pembelajaran hari ini ya. Kita simpulkan, lalu kita refleksi. Kita sudah mempelajari apa hari ini? Kelompok 3, kita sudah mempelajari apa hari ini? Menyimpulkan teks eksposisi. Jadilah sebuah simpulan. Oke, selanjutnya kita refleksi. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Pilih dan tempelkan emoji yang sesuai dengan perasaanmu pada kertas manila yang sudah dipajang di papan tulis. Oke, masing-masing kelompok akan saya berikan berbagai emoji di sini. Ya, sekarang mulai pilih emoji yang sesuai dengan perasaanmu. Lalu silakan tempelkan di masing-masing manila kalian. Ya. Tambah lagi. Ini kelompok 3 mana kelompok 3? Ini ada 2. Kemudian ini ada yang bingung ya. Bertanda tanya. Masih bingung materinya? Ini ada yang cemberut, kenapa ini galau kayaknya ya. Ini ada yang tersenyum lebar, oke. Dan peace dan bahagia semua ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tugas kamu di rumah untuk pertemuan selanjutnya ya. Membaca materi menelaah unsur teks eksposisi. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tadi kita sudah mempelajari menyimpulkan. Materi selanjutnya itu KD 3.5 itu pengetahuan. Jadi menelaah unsur teks eksposisi. Silakan dibaca unsur teks eksposisi ada apa saja, di buku paket ada. Boleh mencari tambahan referensi di internet, boleh di perpustakaan, boleh ya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu tutup? Tidak, paham semua ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan di sini, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Kembali dipimpin berdoa Mbak Fani. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Setelah keluar kelas, silakan cuci tangan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.